Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku para pencinta wayang purwa atau wayang kulit dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mereview koleksi wayang purwa saya, yaitu tokoh Kadiwatan, yaitu tokoh Bathara Bayu. Ini adalah wayang Bathara Bayu yang pertama. Wayang ini saya dapat dari Sanggar Gogon di tempatnya Mas Margono, yaitu di Kendringan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Ini wayangnya sedengan. Kalau dengan Duryudono yang Makutan itu lebih besar ini. Nah, ini Bathara Bayu yang pertama. Wayangnya klasik, pahatannya dapat dilihat. Lulangnya kenceng, pulasannya juga wenteh atau cetro ya, terlihat. Terus kemudian gapitnya ini adalah sungu lamus. Nah, saya menyukai tokoh Bathara Bayu yang model klasikan seperti ini karena tokoh Bathara Bayu yang sifatnya klasik itu kalau dilihat itu sangat menyenangkan. Nah, ini kan pakem baku. Nah, ini busananya menggunakan makutha atau mahkota, kemudian pakai pupuk ini di depannya, kemudian rambut terurai, pakai busana Kadiwatan, kemudian kerisnya itu di depan. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan itu adalah nyole. Terus kemudian di bawahnya ini sor-sorannya ini, jariknya ini adalah jarik poleng. Nah, jarik poleng ada 3 warna, brom atau gembleng, kemudian hitam, terus kemudian putih, bersepatu, terus kemudian selendang sampir. Nah, ini Bathara Bayu yang pertama. Nah, ini saya senang wayangnya, wayang klasik. Jadi kalau wayang zaman dulu sketsanya atau pakemnya ya seperti ini, Bathara Bayu. Jadi bisa dilihat bahwa busana yang dikenakan ini adalah busana Kadiwatan. Nah, ini produk dari Sanggar Wayang Gogon atau produk dari Mas Margono. Nah, ini Bathara Bayu yang pertama. Kemudian saya di sini ada Bathara Bayu yang satunya lagi. Ini juga sama, klasik juga, hanya busananya itu kalau yang tadi itu warnanya biru, nah ini warnanya hijau. Sama, bermahkota, pahatannya dapat dilihat dari kejauhan, tampak nyata. Nah, Bathara Bayu yang kedua ini wayang putihannya atau sebelum dipulas ini pengrajinnya adalah Mbah Wagio dari Desa Keposari,
Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Terus kemudian pemulasnya atau yang mewarnai, pewarnaannya ini adalah Mas Pandu dari Paron Ngawi. Terus kemudian tangkainya atau gapitnya ini gapit Lamus. Nah, ini yang gapit ini adalah Mas Margono dari Sanggar Wayang Gogon. Nah, ini sama dengan Bathara Bayu yang tadi ya. Nah, ini wayangnya sama, hanya pundaannya itu yang biru dengan yang hijau ini selisihnya hanya setengah senti. Kalau tingginya Makutha dari Pelemahan sampai Makutha itu selisihnya sekitar 1 senti. Ini wayang Bathara Bayu. Sama-sama klasiknya, sama-sama menyenangkan. Nah, ini. Bathara Bayu ini bertempat tinggal atau kayangannya itu adalah Panglawung atau Argomaruta. Nah, istrinya Bathara Bayu bernama Dewi Sumi, putranya Sang Hyang Somo Resi atau Sang Hyang Somo. Nah, jadi istrinya Bathara Bayu yang bernama Dewi Sumi itu masih bersaudara dengan Dewi Ratih atau Dewi Komoratih, istrinya Bathara Kamajaya. Jadi lebih tua Dewi Ratih atau Bathari Ratih. Ya, ini sama-sama anaknya Sang Hyang Somo atau Sang Hyang Resi Somo. Nah, Bathara Bayu dengan Bathari Sumi memiliki 4 anak. Yang pertama adalah Bathara Sumarmo, yang kedua Bathara Sudarmo, yang ketiga Bathara Sangkara, yang keempat adalah Bathara Bismakara. Nah, ini wayangnya Bathara Bayu. Saya menyukai karena klasiknya ya. Nah, ini ada yang Bathara Bayu itu modelnya itu pakai udeng-udengan, kemudian bajunya itu langsung bablasan ke bawah, jadi jubahnya itu terjuntai ke bawah. Nah, ini. Nah, Bathara Bayu ini pernah menjadi seorang raja di kerajaan Medanggara, ini bernama Prabu Bima. Nah, di sana Bathara Bayu itu ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan dan kebajikan-kebajikan di muka bumi, karena pada waktu itu Bathara Guru atau ayahnya itu memerintah para putra-putranya itu untuk menyebar ke bumi supaya demi lestarinya turun atau keturunannya ya, diantaranya adalah Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu, terus kemudian Bathara Wisnu ini yang putranya Bathara Guru. Nah, Bathara Bayu ini memiliki beberapa siswa yang bisa dikatakan itu saudara tunggal Bayu. Nah, yang masih berdarah Bayu itu diantaranya ialah Bathara Bayu ini, kemudian Anoman, pendita di Kendali Sada itu, kemudian Raden Werkudara, Panenggak Pandhawa, putra Prabu Pandu Dewanata, kemudian Wiljajah Werka, wujudnya raksasa,
kemudian Liman Situbondo wujudnya gajah, Garuda Mahambira itu wujudnya burung Garuda raksasa, terus kemudian Begawan Mainaka, terus satunya lagi adalah Naga Kuwawara. Nah, itu adalah saudara tunggal Bayu dari sama-sama berdarah Bayu. Bathara Bayu ini memiliki peranan penting dalam cerita-cerita apabila pedalangan itu mengambil cerita yang banyak mengeluarkan tokoh-tokoh para dewa. Salah satunya adalah mencari tirta amerta atau air penghidupan itu di Samudra Mantana atau di Samudra Susu, ya, di Kebur mencari air penghidupan itu sampai Kisranawa atau Kesirarnawa. Nah, di situ Bathara Bayu juga memiliki peranan penting sama dengan saudara-saudaranya para dewa yang lainnya. Terus juga banyak lakon-lakon yang lainnya, termasuknya adalah lakon carangan, ya. Di antaranya mungkin ya, lahirnya Wisanggeni, tumurune Wahyu Tohjali, nah, dan lain sebagainya. Itu para dewa-dewa itu banyak yang berperan. Nah, salah satunya adalah Bathara Bayu. Nah, juga lakon-lakon yang lainnya, biasanya kalau kayangan Suralaya itu kedatangan musuh yang ingin membuat kekacauan, biasanya ingin menguasai kayangan Suralaya. Nah, para dewa-dewa itu juga turun tangan untuk mengatasi musuh yang datang menyerbu kayangan Suralaya atau kayangan Junggring Saloka. Nah, banyak sekali lakon-lakon seperti itu, misalkan seperti Andrane Prabu Newata Kawaca dari negara Imo Imantaka itu, Patih Mamangdana itu yang diutus untuk melamar Dewi Supraba. Nah, otomatis para dewa banyak yang turun tangan untuk mengatasi musuh. Nah, ini wayang Bathara Bayu satunya juga. Inilah sekilas tokoh wayang Bathara Bayu yang bisa saya sampaikan deskripsinya secara singkat. Apabila ada kekurangannya atau kekeliruannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.